Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PPKN kelas 11 IPS 3 akan memaparkan materi mengenai Organisasi Kerjasama Islam. Sejarah terbentuknya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu sejarah berdirinya organisasi ini berawal dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada tahun 1969. Pada saat itu, para pemimpin negara Islam langsung menyelenggarakan pertemuan pada 25 September 1969 atau 12 Rajab 1389 Hijriah di Rabat, Maroko. Dalam pertemuan inilah OKI didirikan dengan penandatanganan Piagam Organisasi Kerjasama Islam. Selain itu, tujuan dibentuknya OKI juga untuk melenyapkan perbedaan diskriminasi, kolonialisme, medan rasial, memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat Islam, membantu dan mendukung kemerdekaan Palestina, meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam, melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama. Prinsip dasar OKI. Yang pertama, menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Yang kedua, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara. Yang ketiga, menyelesaikan setiap persengketaan yang mulai timbul melalui cara-cara damai, misalnya dengan cara perundingan, mediasi, perantara, atau arbitrase. Yang keempat, abstain, menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap integritas wilayah. Prinsip anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Yang pertama, adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban di antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati hak menentukan sendiri dan tidak campur tangan dalam masalah-masalah domestik yang terjadi di negara-negara anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Ditya Pratama dari IPS 3 kelas 11. Saya akan menyebutkan anggota negara dari OKI. Yang pertama adalah Azerbaijan, yang kedua adalah Yordania, yang ketiga adalah Afghanistan, yang keempat adalah Albania, yang kelima adalah Uni Emirat Arab, yang keenam adalah Indonesia, yang ketujuh adalah Uzbekistan, yang ke-8 adalah Uganda, yang ke-9 adalah Iran, yang 10 adalah Pakistan. Yang kedua, gagasan tata informasi baru dunia Islam. Indonesia mempelopori gagasan perlunya tata informasi baru dunia Islam. Hal ini dikemukakan dalam konferensi Menteri-Menteri. Peran Indonesia dalam OKI. 1. Hadir dalam KTTI di Rabat. Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara yang menghadiri KTTI di Rabat, Maroko, yang menjadi awal berdirinya OKI. Pada tahun-tahun awal, peran Indonesia di OKI masih terbatas. Keanggotaan Indonesia di OKI sempat menjadi perdebatan, baik di kalangan OKI maupun di dalam negeri. Saat piagam pertama OKI dicetuskan pada tahun 1972, Indonesia menolak menandatangani dan menahan diri untuk menjadi anggota resmi OKI. Hal ini berdasarkan UUD 1945, yakni Indonesia bukanlah negara Islam. Namun, muncul tuntutan aspirasi dan politik dalam negeri menyebabkan Indonesia mulai berperan aktif di OKI pada tahun 1990-an. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI 2014. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI yang tepatnya di Jakarta. Yang ketujuh, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa, Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi luar biasa, tepatnya di Jakarta. Konferensi ini diadakan pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi. Konferensi ini diadakan sebagai bentuk atau upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina. Yang ke-8, mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketaan. Indonesia banyak menjadi penengah dari pertentangan antara kelompok progresi revolusioner dengan kelompok konservatif. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak memihak kepada siapapun termasuk bangsa Arab. Indonesia berperan dalam mendamaikan
persengketaan antara Pakistan dan Bangladesh. Hal tersebut diakui oleh negara Islam. Indonesia juga memperjuangkan masalah minoritas Muslim Moro di Filipina Selatan dalam Forum OKI atau Organisasi Kerjasama Islam.